تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, hari ini pun kita sudah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari-hari yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia penuh barokah serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintahnya sebulan penuh berpuasa dan menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho dan keridhaan Jalla. Pada bulan suci Ramadan, lapar dan haus kita lawan demi menjalankan perintah Allah. Setiap anggota tubuh kita puasakan demi membuktikan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang fitri ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan asma Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Dalam salat, rendahkan dahi kita letakkan di atas tanah seraya mengucapkan sembah sujud di hadapan Allah Rabbal Alamin dengan mengucapkan yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita alami kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita sadari akan ketinggian kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbal Alamin. Dialah Allah, Allah yang sewaktu-waktu bisa mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan atau apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita dan menjaga kita. Tapi karena kesibukan manusia, karena cinta dan kesenangan manusia kepada dunia, atau karena kelelahan mempertahankan hidup, mengakibatkan kita lupa kepada Allah yang memberikan kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan darinya. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan yang mulia, yang Allah perintahkan agar kita senantiasa mentaati segala perintahnya untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan segala bisikan nafsu dan angkara murka yang selalu membisikkan tipu dalam hati di saat perut kita dalam keadaan kosong, sehingga tidak sedikit di antara kita yang tipis imannya tergelincir dan jadilah bulan suci Ramadan bagi mereka seperti bulan biasa. Bahkan terkadang dalam sifat-sifat kemanusiaan kita berubah menjadi sifat-sifat hewaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya adanya bulan suci Ramadan untuk menjadikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrah kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan penuh, kita puasa di siang hari dan takbir di malam hari. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya
dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian dan ucapan istighfar, takbir, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang serasa menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka dan yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang terbaik? Mengapa kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang terbaik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibumu. Oleh karena itu melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khotib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ayah dan ibu kita belum meridai seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya solatmu tidak akan diterima, infak sedekahmu ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu sah, tapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semuanya, tatap wajah ayah ibumu yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, siapa yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, kita hari ini kita menjadi anak yang sukses, tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak kami anak-anak yang terbaik, jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita,
Kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jika ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang, jikalau kita anak sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai buruh. Bahkan kita jadikan orang tua sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang besar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min walidain, kata Nabi, siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya katabullah lahu wajjan mabrura, hajjan mabrura. Maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Istighfar. Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ayah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya, senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum ibumu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi digendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya, ya Rabb, sesungguhnya sakitnya anakku, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menghentikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput. Ibu kita semakin hari semakin tua renta, butuh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit. Kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Bagaimana sebaliknya? Ketika saat ini mereka tergeletak sendirian di rumahnya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapi dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukungnya lagi. Akhirnya hanya bisa mengukur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Jika kita ikhlas dan peduli memberikan kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita bayar dan balas lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu datang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabban nas bi husni sahabati ya Rasulullah?" Pada siapa aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummuka," ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Setelah ibumu, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka. Setelah itu ibumu. Summa abuuka. Setelah itu ayahmu. Ibu. Setelah itu ayahmu. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita? Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya.
Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Ibumu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap menyintai dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan keluar dari lisan ibu kita yang ikhlas dan tulus, yang tidak pernah ada duanya. Coba kita lihat kembali sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang ber4, ber5, ber7, bahkan ada yang ber10. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya menyekolahkan kita. Gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah dan ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Istighfar, mohon ampun seluruh anak yang hadir di kesempatan yang penuh barokah ini. Coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang tutup lubang. Jikalau anak butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Dia datang ke rumah sanak keluarga familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita. Lamhatul kholisah, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anaknya? Ayah ibu rela tinggal di rumah gubuk. Yang penting semua anak-anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ayah ibu kepada kita tidak ada duanya. Oleh karena itu tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jikalau belum ada ridho seorang ibu. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat di ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tuamu. Oleh karena itu di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah dan tatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, yang sebelum keduanya masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih, teramat sangat rindu menatap wajah ibunya, dalam doa berkata, "Ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat kita libur nanti, bisa menjadi momentum tepat bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita bayar, kita balas dan bayar dengan lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Di mudik lebaran nanti, mari kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridaan dan keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita.
bagi kita orang tuanya yang sudah dipanggil Allah, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling baik adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan pernah engkau mengatakan fala taqul lahum uffin. Jangan engkau mengatakan Didiklah anak-anakmu agar insyaallah anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh. Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jika anak-anak kita hendak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu yang harus menjadi orang tua yang soleh. Sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang penuh barokah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handatolan famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah seluruhnya terhapuskan. Siapa saudara dan saudara lainnya saling mengulurkan tangan di hadapan Allah, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua belah tangannya terpisah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita dan menjadikan kita yang semua yang hadir di kesempatan yang barokah ini adalah saudara terbaik ikhwa fillah. Saudara terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, anak yang berbakti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambirkum aba'akum tadbirukum abna'akum. Berbaktilah kepada ayah ibumu, maka insyaallah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Semuanya, mari kita bersimpuh mohon ampun serta berdoa kepada Allah. Ya Allah, inilah kami para hamba-Mu ya Allah. Kami datang berkumpul bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu.
Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang lemah tak berdaya, kini duduk di tempat yang mulia di atas keagungan-Mu. Kami datang ya Allah, kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang penuh rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepadamu ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan kami ya Rabb, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Bahkan dosa yang baru saja kami lakukan beberapa waktu lalu, dosa yang kami malu menyebutnya satu persatu, dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah meninggalkan salat sekian lama dengan sengaja. Kami pernah meninggalkan puasa yang telah Engkau sekian lama, yang telah Engkau wajibkan sekian lama. Kami pernah meninggalkan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Padahal kami tahu salat yang paling pertama akan dihisab ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan mereka ya Allah. Sering dari kata-kata kami, perbuatan kami menyakiti hati ayah ibu kami ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih melihat tingkah laku kami ya Allah, karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya ya Allah. Kami tidak sadar terkadang lisan kami lupa membentak ayah ibu kami, sehingga ia diam-diam menangis dalam kesendiriannya ya Rabb. Ibu kami sakit sendiri di rumah, terkadang kami tidak menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelpon kami tidak mengangkatnya ya Allah, karena alasan kami sibuk ya Rabb. Kami jarang datang menemuinya ya Allah. Padahal setiap saat ia membutuhkan kami, kehadiran kami sebagai anak-anaknya ya Rabb. Padahal kami punya waktu jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami, punya waktu untuk bermain. Tapi kami tidak punya waktu menemui ibu kami ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Maafkanlah ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Pada pagi hari ini kami mohon ya Allah bagi kedua orang tua kami yang masih ada kepadamu ya Rabb. Sehatkanlah jasmani dan rohaninya, panjangkanlah umurnya ya Allah. Berikanlah ia kebahagiaan dalam kehidupannya ya Rabb. Jangan susahkan kedua orang tua kami ya Rabb, karena mereka sudah susah mengasuh membesarkan kami hingga saat ini ya Allah. Dan bagi ayah dan ibu kami yang sudah meninggalkan kami, yang sudah kembali kepadamu ya Allah, yang saat ini berada di alam kuburnya, kami mohon ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima semua amal ibadahnya, luaskanlah di alam kuburnya ya Rabb. Jadikanlah kuburnya raudhah birriyadil jannah, taman daripada taman-taman surgamu ya Allah. Jadikanlah semua amal kebaikannya menjadi sahabat terbaik di alam kuburnya ya Allah. Dan pertemukanlah kami kembali bersama keluarga kami, kedua orang tua kami kelak nanti di surgamu yang penuh dengan kenikmatan ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, pada saat ini kami adalah orang-orang yang banyak dosa ya Rabb. Ya Allah, berkahkanlah hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan seluruh jamaah Idul Fitri yang hadir pada saat ini. Berikanlah keberkahan di alam kehidupannya ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyya'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.